Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat Renungan Harian Toraya, edisi 14 Agustus 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur kita puji dan agungkan Allah kita, Allah yang tidak pernah terlambat di dalam mengasihi kita. Namun juga dari dalam kasih dan kebaikan Allah di kehidupan ini, juga harus bersedia mendengar seperti apa peringatan-peringatan Tuhan dari dalam firman-Nya, untuk kita dengar dan renungkan supaya kita hidup dan berjalan sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman-Nya kembali menyapa kita. Mari teduhkan hati kita. Kita beri tempat bagi Allah berbicara di kehidupan ini. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran Tuhan dari dalam firman-Mu telah tersedia untuk direnungkan di hari ini. Sebelum setiap anak-anak Tuhan kembali ke dalam rutinitas, ke dalam aktivitas masing-masing, senantiasa Tuhan layakkan kami untuk mengalami firman-Mu. Berbicaralah, kami sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 5 ayat 8 sampai 19. Firman Tuhan, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidaklah ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan dan halayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan mengangakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga. Sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan, ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan, dan dosa seperti dengan tali gerobak,
yang berkata, "Baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya, supaya kita lihat, dan baiklah keputusan yang Maha Kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu." Amin. Tema rehat di hari ini, dengarlah peringatannya. Sahabat rehat, konsekuensi terhadap sebuah pelanggaran adalah hukuman. Jika tidak demikian, maka orang akan semakin bebas melakukan kehendak hatinya. Persoalannya adalah banyak orang yang sudah tahu bahwa yang dilakukannya adalah pelanggaran, namun tetap saja melakukannya. Bahkan tidak sedikit orang yang telah mengalami hukuman karena melanggar, namun ketika ia sudah bebas, kembali lagi melakukannya. Bangsa Israel dikenal sebagai bangsa pilihan Allah, sebagaimana yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka. Dalam perjanjian Allah kepada mereka telah ditetapkan ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan dan ditaati. Kepada mereka juga telah ditegaskan tentang konsekuensi yang akan diterima jika mereka tidak taat kepada ketetapan Tuhan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, bangsa itu semakin memberontak dan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketetapan Tuhan dengan menyembah berhala. Karena itu Yesaya diutus untuk memperingatkan mereka, dan bahkan Yesaya menyebutnya sebagai orang celaka. Disebutkan pelanggaran-pelanggaran mereka seperti keserakahan, hidup dalam pesta pora, kemabukan, kebohongan, memutarbalikkan fakta, licik dan culas, dan masih banyak lagi. Sahabat rehat, sebagai konsekuensi pelanggaran mereka, Tuhan dengan tindakannya yang adil menghukum melalui pembuangan ke Babel. Hukuman Tuhan adalah dengan maksud memperingatkan umatnya untuk kembali bertobat. Sahabat rehat, sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita menunggu untuk dihukum? Tentu tidak. Karena itu, mari dan teruslah dengar apa yang menjadi kehendak dan peringatan Tuhan, menjadi ketetapan-ketetapannya, lalu bertobat dan tidak mengulanginya, sehingga murka Tuhan tidak menimpa kita. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, syukur untuk firman Tuhan di hari ini yang boleh mengingatkan dan juga memperingatkan kami untuk hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah. Siapapun boleh jauh dari hadapan Tuhan, tetapi juga berupaya untuk hidup sungguh-sungguh benar. Ketika kami jatuh, tidak lagi untuk mengulangi dan jatuh di hal yang sama, tetapi sungguh-sungguh hidup baru dan semakin mempermuliakan Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan firman di hari ini, sesungguhnya mengokohkan kami untuk senantiasa hidup menyenangkan hati Allah. Peliharakan anak-anak Tuhan di sepanjang hari ini dengan segala kegiatan, karya kerja, dan kesibukan. Tuhan sumber kekuatan, dan juga Tuhan akan memberkati jerih dan juang yang senantiasa dilakukan dengan penuh kesetiaan dalam rasa takut kepadamu.
Tuhan terus mengasihi anak-anak Tuhan dalam keterbatasan. Karena duka cita, karena sakit penyakit, dan juga persoalan yang terkadang terasa permanen. Tuhan sumber solusi yang terbaik. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak Tuhan yang datang kepadamu. Bapa di sorga, peliharakan kami semua di sepanjang hari ini. Di mana saja kami berada, Tuhanlah yang luar biasa untuk menuntun dan memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat, demikian firman Tuhan yang disampaikan lewat renungan harian Toraya di hari ini. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.